Saya melihat itu semangat bela negara atau nasionalisme itu hanya muncul di saat-saat 17 Agustus, upacara bendera. Betul, betul. Setelah itu kembali hidup biasa dan bobrok gitu loh. Lah itu karena semua teori-teori tentang bela negara, kebangsaan, nasionalisme langsung dibantah dengan fakta di lapangan, Bli. Nah, sama seperti melihat ular. Tidak semua ular berbisa. Ini contoh ilustrasi. Kalau orang tidak paham, melihat ular udah dianggap mati kalau dipatok, ya enggak? Dengan konteks pilpres juga gitu kan. Sama. Oh, ini ada 3 pasang ular nih bertarung, ini kita lihat yang mana paling beracun nih gitu. Itu ya mungkin ya. Saya nggak bilang ini ular kobra, ular piton, ular lipi jali gitu. Ya, ilustrasi. Misalnya di satu desa, pemilihan kepala desa, ya. Desa. Nah, di sana ada orang baik, jumlahnya mungkin sekitar 500. Ya. Orang jahat cuman 100. Perampok gitu misalnya. Kemudian yang 100 ini yang aktif. Yang 500 ini yang diam. Nggak ngomong, nggak bersuara. Terus yang menjadi pemimpin siapa? Ya, betul. Yang 100 kan? Realitanya begitu terjadi di sekarang kan? Iya, makanya. Om Swastiastu. Swastiastu. Bapak Iwayan Gede Mardika. Ini Siap. biasanya saya ajak teman ngopi di tempat tongkrongan nih, sekarang tak ajak podcast nih sekarang nih. Ternyata saya kaget beli itu ternyata ketua forum kader bela negara di Bali beliau. Betul. Gila. Makanya awalnya kan dia nggak tahu kan, Bli Mardika, setahu saya pengacara aja nih. Baru tak lihat-lihat, gila ada Bli Mardika ini ketua FKBN Bali ternyata gitu. Yang lihat di Google berita-berita Bli itu, sama pejabat-pejabat gini. Ya. Elit. Nah Bli, yang kan mumpung besok lagi 2 hari ini adalah Hari Bela Negara Bli ya. Ya. Hari Bela Negara yang undang Beli ke sini. Apa sih itu FKBN? Mungkin banyak yang nggak tahu. Betul. Terus situasi kita politik dan situasi negara kita di Indonesia, khususnya di Bali ini apa sih peran FKBN? Terus apa masyarakat yang harus dilakukan untuk bela negara dalam konteks bela negara ini? Publik atau masyarakat itu harusnya bagaimana gitu kan? Ya, Ya, siap. mungkin Beli bisa diceritakan dikit Beli. Ya, siap. Salam Pancasila, salam bela negara. Oh ada salamnya itu. Siap, itu ada salamnya. Salam Pancasila, salam bela negara gitu. NKRI harga mati. Tapi kan begini, sebelum ke gitu sana Beli ya. Kalau saya melihat kalau kita bicara bela negara kan identik dengan Perang. identik dengan semangat nasionalisme, ya termasuk dengan perang militer gitu. Betul. Pokoknya negarawan gitu kan. Sementara ya itu kita sering dapatkan pendidikan di SD, SMP, SMA tentang pendidikan kewarganegaraan, Pancasila kayak gitu tuh. Cuman pengaplikasiannya nol di masyarakat gitu, Bli. Siap. Nah, itu apakah masih penting belajar bela negara atau Pancasila itu gitu. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Nah, itu mungkin Bli bisa jelaskan, Bli. Siap. Ya. Sebelumnya ingin tak jelasin. Tapi boleh sambil ngerokok ada, Bli? Silakan. Oh, oke. Ya, siap, Bli. Ya, lanjut aja, Bli. Bela negara memang sering dikonotasikan sebagai membela negara dalam bentuk fisik, berperang. Ya, tapi bela negara itu tidak hanya itu. Jadi ada wujud-wujud lain. Karena yang kita pahami adalah bela negara. Jadi kata-kata itu kita membela negara. Oke. Jadi membela negara itu tidak perang saja. Itu salah satu. Memang Yang lain itu ada dalam bentuk profesi juga bisa. misalnya
Misalnya saya sebagai praktisi pengacara, jadi saya membela negara dengan menjunjung tinggi konstitusi. Mengikuti prinsip-prinsip pengacaraan gitu Ya, misalnya, ya, lalu memenuhi kode etik membela pengacara, yang benar gitu. Tapi kan menjunjung kalau kita tinggi. bicara pengacara kan banyak pengacara ya gitu-gitulah kita tahu gitu kan. Ya namanya manusia pasti tidak sempurna. Iya, Jadi iya. memang teorinya seperti itu. Kita bahas teori dulu. Jadi teorinya memang kita melaksanakan profesi kita sesuai dengan konstitusi. Jadi contoh tadi saya sebagai lawyer. Contohnya dengan melaksanakan tugas sebagai lawyer dengan menjunjung undang-undang. Jadi jangan sampai kita tahu itu menyalahi undang-undang terus kita labrak. Nah, itu yang tidak benar. Membohongi klien. Membohongi klien misalnya. Sudah tahu kasusnya tidak bisa menang, supaya dapat misalnya kita kerjaan ya kita bilang ya bisa menang. Nah, Tapi dalam konteks boleh. saat ini ada nggak pengacara yang masih menjunjung apa semuanya gitu? Nah, kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak bisa bilang karena saya nggak punya bukti ya. Jadi saya nggak boleh bilang seperti itu. Cuman kita berharap melaksanakan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah dalam bentuk bela negara, salah satu bentuk bela negara. Selain profesi pengacara, juga ada profesi lain seperti perhotelan. Di sana juga ada bela negara di perhotelan? ada. Gimana? Di setiap profesi itu ada bela negara. Karena di bidang perhotelan, kita itu ke luar negeri mempromosikan negara kita, mempromosikan. Khususnya misalnya kita di Bali ini, mempromosikan Bali. Supaya Bali ini dikenal di mancanegara. Begitu Bali dikenal di mancanegara, semua orang datang ke Bali. Orang asing datang ke Bali, devisa kita meningkat. Kalau devisa meningkat itu caranya untuk siapa? Untuk mempromosikan dari pegawai hotel gimana? Jadi pegawai atau pemilik hotel maksudnya? Stakeholder pariwisata. Jadi semua pegawai hotel berlaku sopan, santun, nilai hospitality-nya harus tinggi, pelayanannya harus bagus. Nah, tapi kan yang gitu-gitu identik lagi dengan kecer, pipis, beli uang gitu. Kalau gaji tinggi, pelayanan bagus. Kalau gaji kecil, asal-asalan gitu kan gitu. Betul. Nah di sanalah kesadaran, kalau kita punya kesadaran bela negara ya kita selain mempertimbangkan gaji itu kita juga mempertimbangkan untuk negara. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah itu salah satu wujud ngayah kita. Walaupun misalnya digaji kurang, tapi kita digaji kurang. Orang asing datang ke Indonesia, khususnya Bali, itu banyak yang dapat keuntungan. Ya, jangan dilihat cuma dari bisnis pariwisatanya saja. Sampai dagang canang, dagang rujak, dagang es daluman itu semua dapat. Kalau sudah dapat kita rejeki, pasti kan duduk-duduk di sana cari daluman kan gitu misalnya. Itu salah satu sekup kecil. Kemudian ASN, pegawai negeri di sana, jiwa bela negaranya harus tinggi. Ya, di sini ujung tombaknya kan ASN ini kan. Iya, karena mereka yang menjalankan pemerintahan ini. Kalau udah korupsi udah otomatis dia jiwa bela negaranya udah nggak ada. Gitu. Jadi dia membela diri sendiri supaya menjadi kaya. Nah, artinya ASN dalam bertugas itu harus memahami nilai-nilai bela negara. Cinta tanah air itu seperti itu. Tapi kalau atasannya yang tidak memberikan tauladan, kan fenomenanya di lapangan kalau kita bicara Indonesia, bicara ASN, wah atasan saya bupati misalnya, wali kota, bupati atau gubernur kita aja kayak gini. Nah di sini, yang lain, di sini caranya? Kita harus kuat. Kita harus kuat punya nilai bela negara. Menurut saya bela negara ini harus dimulai dari memberikan pemahaman kepada politisi-politisinya dulu. Ya, itu yang memberikan contoh. Gimana pun kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi kalau atas
pentolan-pentolan ini yang tingkahnya masih yang menggerakkan maksudnya, menggerakkan. Masih korup, masih suka labrak aturan gitu, gimana caranya? Di sini itu karena kurangnya jiwa bela negara. Karena belum memahami apa itu bela negara. Padahal pemerintah itu... Siapa nih, pemerintahnya atau masyarakatnya? Pemerintah sudah membuat program pembinaan kesadaran bela negara melalui Perpres 115 tahun 2022. Itu baru itu. Oh, baru ini ya? Itu baru dibuatkan Perpres itu. Nah, karena baru ini apa yang mendasari kemudian dibuatnya ini, Bli, program bela negara ini? Apakah ada riset bahwa publik masyarakat Indonesia ini sudah tidak mencintai negaranya sendiri, atau ada isu kemarin bahwa rame-rame masyarakat Indonesia pindah negara gitu. Apakah itu atau apa itu sebenarnya dasarnya nih? Sebenarnya gini, masyarakat kita sekarang ini kan sudah mulai hidupnya sudah mulai bagus, taraf hidup semakin bagus. Jadi tidak seperti dulu, yang zaman dulu kalau kita mengingat sejarah, kita dijajah sama Belanda. Belanda. Jadi hal yang paling penting adalah untuk merdeka. Jadi berjuang melawan Belanda. Berjuang. Itu pertama kali perjuangan itu adalah dasar dari bela negara. Karena sampai sekarang ini tanggal 19 Desember besok ini dirayakan Hari Bela Negara. Dirayakan dengan cara? Dengan cara upacara bendera. Oh, ada upacaranya? Ada upacaranya. Di lapangan-lapangan itu? Di lapangan-lapangan di setiap pemerintahan untuk mengingat perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita dulu untuk merdeka. Karena itu perjuangan yang sangat panjang. Dan mereka tidak menikmati hasil dari perjuangan itu. Bahwa kita yang menikmati hasil. Kita nggak pernah berperang. Sekarang kita hanya disuruh untuk belajar untuk mencintai tanah air kita, menjaga keutuhan NKRI. Menurut saya, Belia, kalau saya sebagai perspektif mantan jurnalis melihat, kemudian sebagai perspektif masyarakat yang suka mengamati pemerintahan politik gitu. Betul. Saya melihat itu semangat bela negara atau nasionalisme itu hanya muncul di saat-saat 17 Agustus, upacara bendera. Betul. Setelah itu kembali hidup biasa dan bobrok gitu loh. Kita negara Pancasila itu. Betul. Nah, itu apakah cara masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada masyarakatnya ini keliru atau salah selama ini? Cuman dalam bentuk upacara, kegiatan seremonial gitu, atau gimana? Dan sekarang apakah ada terobosan gitu, Beli? Apa kalau memang tetap begitu, apakah bisa? Itu benar sekali itu. Sampai sekarang kan kita kebanyakan simbolis ya. Kita upacara bendera untuk merayakan. Sedangkan anak-anak muda generasi yang dibilang generasi Z sekarang ya. Itu mungkin kalau disuruh upacara bendera itu mungkin udah bosan ya. Udah bosan. Karena hampir setiap hari Senin ya. Substansinya tidak ada gitu loh. Setiap hari Senin mereka udah upacara bendera di sekolah-sekolah kan. Jadi mungkin disuruh lagi upacara bendera. Mungkin itu salah satu lah bentuk untuk menunjukkan rasa cinta tanah air ya. Itu salah satu juga untuk memperingati bagaimana pentingnya mengingat sejarah 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita. Nah, hal yang penting lagi adalah melakukan pembinaan kesadaran bela negara untuk mengingatkan. Seperti tadi kan, pas 17 Agustus baru rame pasang bendera semua dan keseharian-sehariannya gimana? Kan begitu. Nah, sekarang seharusnya pemerintah itu lebih intensif, lebih aktif memberikan pembinaan kesadaran bela negara dan juga mengagendakan dana untuk itu. Jadi di sini masalahnya kan uangnya nggak ada untuk. Ini FKBN gede nggak dananya? Ini program bela negara. Jujur, kalau FKBN itu kita semangat ngayah. Artinya, masa ada yang ngayah-ngayahan zaman sekarang? Iya karena nggak ada dana.
Nggak ada dana beli. Iya, mungkin belum Ini pantesan turun, podcast saya belum nggak dibayar dibuat. ini gitu. Kemarin saya juga minta bantuan nggak bayar-bayar. Oh jadi kita emang Kita udah seri ya. 50 Udah seri. siap Bli. Ya kita harus paham itu dulu ya. Oke. Jadi di negara kita ini ya mungkin ya gimana ya. Memang seperti itu. Jadi ya semangat ngayah. Kita di Bali ini kan sudah dilatih untuk ngayah di Banjar-Banjar, ya enggak? Itu bela negara loh. Itu semangat luar biasa loh. Iya. Ngayah orang ayahnya orang Bali di Banjar di gini Itu termasuk bela bela negara. negara. Iya. Karena kaitannya dengan menjaga eksistensi desa adat. Jadi kalau orang sudah malas ngayah, sudah enggak mau lagi ke Banjar, lama-lama desa adat kan bisa tidak ada lagi. tapi itu kan kalau desa adat kaitannya dengan negara kan beda Bli. Loh, Sama desa ya? adat itu kan ada sebelum ada negara. Jadi itu masih masyarakat berkumpul. Negara dalam konteks kecil gitu berarti ya. Itu cikal bakal negara. Itu teori negara itu ya mulai dari ngumpul. Masyarakat itu berkumpul menjadi satu komunitas, kemudian membesar. Akhirnya adalah negara. Seperti itu. Jadi di sana pentingnya pemahaman bela negara itu. Orang selama ini sering sekali menyepelekan bela negara. Betul. Ya. Bukan menyepelekan. Oke, kalau menyepelekan benar sih Bli. Cuman ada kayaknya sebabnya ya, tapi Ya karena nggak ada dana. bukan masalah dana sih. Kalau Tiang melihat itu sebabnya itu satu seperti yang Tiang bilang tadi itu kurangnya tauladan bagi masyarakat. Di mata masyarakat itu tauladannya tidak ada. Betul. Siapa yang kita teladani? Dulu katanya ada yang bagus pemimpin, tiba-tiba sama saja gitu. Menurut saya pemimpinnya pertama, pemimpin yang menunjukkan bahwa dia memang patut diteladani oleh masyarakat. Kemudian kebiasaan masyarakat itu untuk membaca. Entah kalau zaman sekarang apa ya. Kalau dulu sebelum zaman medsos kan membaca, Bu. Artinya wawasan lah. Karena percuma kalau menurut yang melakukan edukasi bela negara dengan cara seremonial kalau wawasan masyarakat itu masih tetap segitu-segitu saja. Jadi masyarakat harus senang membaca up to date, kemudian tahu sejarah gitu. Betul. Jadi Mungkin masyarakat kaitannya ke sana mungkin beliau. Ya, jadi masyarakat ini harus terus diedukasi. Terus seperti kita anggap ini batu bulitan ya, batu hitam itu. Kalau ditetesin air ya, setiap hari ditetesin air, lama-lama batu itu akan bolong. Seperti itu. Jiwa dan semangat dari kita untuk memberikan edukasi harus seperti itu, khususnya bagi pemerintah. Karena di pemerintah itu sudah ada di Undang-Undang Dasar 45 ada tentang bela negara. Itu bahkan wajib kita untuk membela negara. Ya, kemudian di peraturan Kementerian Pertahanan juga ada. Jadi di setiap instansi itu sebenarnya ada dan mereka mempunyai program itu. Cuman mungkin sekedar lewat ya, cuma mengisi program. Dibuatkan seminar tentang bela negara, ya sekedar lewat mungkin. Nah ini mungkin perlu digalakkan lagi pemahaman tentang apa itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa itu Pancasila. Nah apa Tapi itu? kan semua sudah tahu. Iya memang semua udah tahu, tapi enggak paham. Itu masalahnya. Bukan masalah nggak paham, tahu dan paham tapi mengaplikasikannya yang berat. Tahu, paham, kemudian aplikasikan. Aplikasiannya itu kan harus disebutkan. Seperti saya bilang tadi, kita harus cinta dengan tanah air kita, cinta dengan negara kita. Cintanya dalam bentuk apa? Nah, kan itu sekarang pertanyaannya. Dengan kita belajar rajin menjadi orang yang berkarir cerdas, contoh misalnya, kita menjadi atlet yang mengharumkan, menang dapat emas, itu mengharumkan nama negara. Dan negara menjadi terkenal. Karena
atlet Indonesia, atlet bulu tangkis itu juara 1 dari Indonesia. Kan seperti itu. Nah, itu salah satu cara-cara kita untuk mengharumkan. Kalau begitu Jak Bali udah bela negara dari Jak Bali ini sudah bela negara. Karena sudah mengajak masyarakat untuk berdebat, untuk berdiskusi. Ini salah satu bentuk bela negara untuk demokrasi. Karena saya mantan jurnalis, tahulah gimana kondisi media beli. Artinya media-media kita di Indonesia dan di Bali lah, termasuk itu sangat mudah diajak untuk terikat gitu. Betul. Baru terikat dengan ini harus tidak boleh mengkritik. Kalau dia salah tidak boleh membuat berita. Kalau buat berita di kerjasama dipotong, tidak bisa menggaji. Ya mumet lah kalau orang-orang media mainstream itulah. Nah itu sebenarnya. Buatlah full platform seperti ini, kebebasan untuk berbicara hal yang memang benar kita bawa ke sini gitu. Ya ini namanya demokrasi. Kita negara demokrasi. Kita negara hukum. Jadi semua udah ada aturannya. Kita hanya mengikuti aturan tersebut. Jangan dibelak-belokkan aturan tersebut. Itulah bentuk bela negara juga. Sebagai misalnya contohnya polisi. Contoh misalnya, kalau ada orang melapor, ada tindak kejahatan, ya proses laporan tersebut. Jangan dibawa ke sana ke sini karena mungkin ada oknum ini itulah. Jadi jangan. Kita harus tunjukkan bentuk bela negara kita di sini. Kita harus fokus. Ini melanggar aturan. Udah, kalau skenarionya, skemanya seperti apa, jalankan. Sesuai dengan aturan, jangan membuat aturan sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi bela negara ini kalau dibahas nggak selesai-selesai. Selesai kayaknya. Karena ini banyak sekali. Semua itu bela negara. Kita, gitu ya. Semua bela negara. Jadi guru bela negara. Jadi karate pun bela negara. Tapi makanya saya bilang kembali lagi ke komitmen pemimpinnya, Ble. Semua itu akan terjadi dimulai dari komitmen pemimpin. Misalnya kita ingin guru kita baik, tapi fenomenanya banyak tunjangan guru dipotong. Ini baru ada data-datanya kan, gaji guru kecil, sehingga mereka ini kan maksimal kerja, semua ke uang, semua ujung-ujungnya duit UUD itu. Betul. Tadi UUD ya, ujung-ujungnya duit. Tapi kalau kita nurut sama UUD, Undang-Undang Dasar 45, semua pasti tidak terjadi, pasti aman, pasti bagus. Perjalanan negara ini bagus, semua bagus. Nah mungkin itulah namanya Ruo Binedor. Gimana tantangan ya ketika dalam kondisi semua orang melihat hanya uang, memang ada yang tidak melihat itu, Beli. Betul. Misalnya, nah bukan menyombongkan diri saya meskipun gaji saya dulu kecil di wartawan kan, tapi saya tetap menjaga komitmen karena idealis. Ada rasa idealis itu apakah termasuk nasionalisme atau apa ke sana ya? Itu muncul karena saya pertama memiliki wawasan lah sedikit. Betul. Kalau kita begini akan begini gitu. Iya. Nah itu kaitannya tadi. Dengan wawasan, kemudian pengalaman berorganisasi, bergaul itulah. Betul. Nah, dan pendidikan, misalnya anggaplah saya tamat SMA tidak menempuh pendidikan kuliah, gitu. Kuliah pun di tempat yang benar gitu. Mungkin Tiang tidak akan bisa punya rasa idealis itu gitu loh, Blay. Itu karena waktu belajar itu kita kan digembleng. Kita kan dibuka wawasan kita. Nah inilah makanya saya bilang bela negara ini sangat penting. Karena begitu diberikan wawasan, kenapa negara harus dibela? Nah, tentara ini sudah ada tentara, polisi, presiden gitu. Tentaranya sudah hampir berapa? Digaji-gaji banyak. Biarkan aja dia gini itu, ngapain kita? Betul. Gitu. Nah, itu pemikiran yang sempit. Pemikiran yang sempit. Bayangkan sekarang, contoh ya. Tentara kita ada berapa? Mungkin ada 450.000. Mungkin seperti itu ada ya. Ditambah dengan pasukan cadangan macam-macam ya. Mungkin ada berapa lah? Enggak banyak. Dibandingkan dengan warga negara kita. Itu ada hampir
265 juta ya, apa 270, saya enggak ingat ya berapa itu. Nah, kalau dibandingkan itu kan kecil sekali. Tentara kita sangat sedikit. Kemudian jumlah personil polisi kita juga nggak banyak. Jadi makanya rakyat itu harus berperan sangat penting. Seperti di Bali. Di posisinya masing-masing gitu Di maksudnya, posisi masing-masing. Contoh itu pecalang. Pecalang itu sangat penting loh. Kalau nggak ada pecalang, pelaksanaan upacara kita di Bali itu mungkin tidak lancar. Karena pecalang itu sangat membantu di mengatur lalu lintas, dia membantu kepolisian. Nah, itu bentuk bela negara. Jadi bela negara ini sangat luas artinya. Makanya dimaknai dengan simpel saja. Apa? 1, negara tidak bisa besar tanpa kerjasama dengan rakyatnya. Jadi rakyat harus ikut membantu negara ini untuk menjadi besar. Caranya apa supaya besar, berkembang, maju negara ini? Kita harus diedukasi, memahami tujuan negara, memahami apa hak dan kewajiban kita di dalam konstitusi. Dengan memahami hak dan kewajiban, kita tahu. Contohnya ini, pesta demokrasi. Nah ya, dalam konteks pemilu ini, Betul. apa relevansi bela negaranya? Misalnya kan di tengah banyaknya kebobrokan, misalnya ya bagi mungkin bagi sebagian masyarakat dan menganggap ada kesewenang-wenangan, kemudian korupsi masih tinggi gitu. Sehingga masyarakat yang dulu mungkin dia ingin ikut terlibat dalam pesta demokrasi, Jadi yang ngambul. sebelumnya apatis udah bangkit lagi, diprank lagi gitu. Akhirnya seru panggang seru tunu. Prank Patuh, politik ya. tidak, kita nggak usah lah golput gitu kan. Betul. Itu fenomena yang ada di masyarakat, atau siapa aja terpilih sama gitu, nggak usah ikut begitu, sehingga banyak yang semakin banyak masyarakat yang buta politik. Betul. Padahal itu paling bahaya itu kalau kita buta politik itu. Nah, ya. itu masalah. Karena seperti tadi, belum paham, belum memahami secara mendalam. Karena seperti tadi kan dibilang di Frank sama politik kan. Seru panggang, seru tunu. Ini dipilih sama, betoh juga kita sama bekerja, enggak berhenti bekerja. Nah ini pemikiran yang masih sempit. Ini perlu diperluas pola pikirnya ya. Karena anggap saja, misalnya ada 4 calon. Kita kan menganggap ini calonnya semua enggak bermutu gitu misalnya kan. Contoh ya. Tapi di antara 4 yang tidak bermutu, pasti ada yang terbaik dari yang terjelek. Nah, ini itu tergantung juga perspektif dan penilaian. Tergantung edukasi masing-masing. kita. Tergantung edukasi kita. Setiap orang kalau ditanya, jawabannya pasti berbeda. Tergantung edukasi mereka. Semakin tinggi edukasinya, orang itu semakin mempelajari. Pemilu ini kan setiap 5 tahun. Ya enggak? 5 tahun. Kalau orang teredukasi, dia akan pilih orang yang benar-benar mewakili rakyat. Yang benar-benar berpikir untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Jadi dia berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi pilih orang-orang seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang belum memahami, berpikir besar, berpikir luas, mungkin pola pikirnya beda karena kebutuhan. Ada money politik, mereka ambil, ya udah, yang ngasih saya pilih, kan begitu. Nah, ini kan karena edukasinya. Contoh misalnya dikasih uang berapa? 1 juta. Coba 1 juta dibagi 5 tahun. Berapa nilainya? Apakah sepadan nilainya dengan suara kita? Suara kita itu mahal sekali loh. Karena hitung-hitung, kalau bicara money politik itu, kalau yang berusaha empati kepada orang-orang yang gini di masyarakat awam itu boleh,
Jadi karena mereka merasa semuanya sama. Ini buktinya kan Jokowi dulu berperang sama Prabowo dalam politik, Betul. akhirnya bersama. Yang dulu Prabowo sama Sandi sekarang pecah. Ini dulu Anies ada di pemerintahan Jokowi, sekarang tarung, akhirnya semua akan bersatu. Artinya mereka menganggap oh ini cuman Drama. ya sama aja, nah ini siapa ini gitu. Akhirnya siapa yang bisa instan, saya dapat keuntungan instan gitu. Jadi lebih banyak masyarakat oportunis daripada idealis Nah, gitu. ini seperti yang saya bilang tadi. Batu yang Gimana caranya ya di tengah situasi politik ini kita timbul biar tumbuh jiwa-jiwa idealis dan nasionalisme ini. edukasi bela negara. Edukasi bela negara. Meskipun ini tetap edukasi harus tetap dijalankan. Tetap edukasi itu tidak boleh berhenti. Itu harus setiap detik, setiap saat harus diberikan pemahaman. Karena otak kita ini harus diingatkan terus. Contoh kita mempelajari sesuatu, pelajarin itu secara intensif, pelajarin setiap hari, pasti ingat semua. Tapi setelah tidak dipelajari lagi akan lupa semua. Betul. Itulah sifat otak yang luar biasa, yang harus terus diasah. Sama dengan pisau, kalau nggak diasah pasti dia tumpul. Nah, inilah edukasi. Kenapa bela negara itu penting? Karena dianggap sepele. Bela negara itu untuk membela bangsa ini supaya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang disegani di seluruh dunia, bangsa yang bisa kita banggakan. Saya orang Indonesia, sama dengan saya anak Bali, bangga karena menjadi destinasi dunia. Seperti itu. Dengan semangat jiwa bela negara, kita sampaikan ke mereka, edukasi setiap hari. Pentingnya melakukan itu, pentingnya memahami konstitusi, pentingnya memahami Pancasila. Tanpa Pancasila, kita ini mungkin tidak akan menjadi negara besar seperti sekarang ini. Ini ada kepulauan yang jumlahnya sangat banyak, ya, kepulauan di Indonesia. Kemudian ada banyak suku juga. Ada banyak sekali. Ini bangsa besar. Bangsa sangat besar. Menurut itu kembali lagi antara jargon dan realita yang terjadi itu bertentangan soalnya, Bli. Makanya misalnya anggaplah Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sudah tidak ditauladani oleh di tingkat pimpinan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga kemanusiaan, ketiga apa? Persatuan Indonesia. Mekerah aja terus gini gitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, ini keadilan sosial ini juga belum terjadi juga di Indonesia. Nah, seperti itu. Dengan kondisi seperti itu kan hanya Pancasila hanya jargon gitu, Bli. Pancasila itu dulu oleh founding father kita itu dibentuk ya untuk mewujudkan negara. Terus hanya harapan gitu. Bukan harapan, memang harus dilatih terus, diinfokan terus, diberitahu terus. Tidak boleh berhenti, kita harus terus. Pemerintah harus menopang kita dengan dana, memberikan budgetnya untuk kepentingan pembumian bela negara. Supaya Pancasila nilai-nilainya dipahami. Kenapa penting Pancasila? Tanpa ada Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau orang yang adil dan beradab, karena dia orang yang bertuhan. Setelah dia adil dan beradab, manusia yang adil dan beradab, baru dia bisa bersatu, persatuan Indonesia. Setelah persatuan, baru mereka bisa demokrasi dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Kemudian dengan demokrasi baru akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini teorinya. Dan harus dipraktekkan. Benar-benar dipraktekkan, benar-benar memahami. Dan harus dipraktekkan, tapi realitanya. Nah, ini perjalanan. Namanya perjalanan. Kita mau bangsa kita masih ada waktu kita tua, atau mungkin anak cucu kita nanti besar, kita sudah tidak ada lagi di sini. Atau kita mau bangsa ini terpecah belah? Kan tidak. Kita mau ini bersatu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita satukan.
berbeda-beda kita tetap satu. Unity in diversity. Jadi kita bersatu. Kita lakukan persatuan walaupun ada perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Seperti ke depan ini. Ini ada perbedaan pilihan, perbedaan pendapat. Jangan kita bermusuhan. Karena dasarnya gitu. Setelah terpilih presiden, itu presiden kita. Siapapun nanti yang terpilih, itu presiden kita. Kalau tidak suka, ya masyarakat akan bangkit, people power. Kalau tidak suka, pasti seperti itu. Tapi kembali lagi masalah itu, karena semua teori-teori tentang bela negara, kebangsaan, nasionalisme dibantah dengan fakta di lapangan. Nah, ini karena kurang pendidikan setiap hari di sekolah-sekolah dari tingkat SD. Pasti, tapi hanya sekedar lewat. Itu harus terus dibimbing, terus guru-gurunya harus dibimbing biar punya semangat bela negara. Bukan hanya upacara bendera, bukan hanya melakukan simbolis-simbolis, tapi dipahami benar bela negara itu. Seperti saya misalnya tidak punya waktu untuk upacara bendera. Bukan berarti saya orang yang tidak membela negara. Saya melaksanakan profesi saya sebagai pengacara. Saya menjunjung tinggi konstitusi. Siapapun berani melawan konstitusi, saya lawan. Siapapun dia. Mau dia penguasa, mau dia pejabat tinggi, mau dia orang-orang hebat, mau apa. Kalau sudah melanggar konstitusi, saya lawan. Saya tidak akan tunduk dan tidak ada alasan untuk itu. Jadi kita harus benar-benar melakukan edukasi terus. Setiap hari melakukan edukasi. Ketemu sama orang, sampaikan. Saya sering, kadang-kadang saya bilang, ayo ikut bela negara. Kita harus memberikan edukasi ke masyarakat, bela negara gini-gini. Ya mereka ketawa. Nah, karena, itu. karena ngundang negara bela, ngapain bela negara? Negara udah hebat dibela, kita aja nggak ada yang bela. Nah itu kebanyakan gitu kan di lapangan kan. Pasti begitu karena realitanya tidak ada yang pantas ditauladani kan. Pimpinan partai juga sama, hanya mementingkan golongan mereka saja gitu kan. Pimpinan Memang faktanya memang seperti itu. Itu fakta ya. Kita tidak pungkirin. Tapi kita harus selalu memberikan edukasi. Jangan pernah menyerah. Untuk generasi berikutnya. Untuk generasi yang baru. Kalau yang sudah tua-tua mungkin susah untuk merubah. Kita sekarang khususkan kepada anak-anak yang masih mungkin yang masih TK, SD, itu mereka masih bisa digembleng dan bisa dicekokin dengan ini semua dengan semangat bela negara. Nanti mereka dewasa, itu akan terukir di benak mereka. Oh, saya nih harus bela negara. Negara saya harus kuat. Saya harus jaga negara saya menjadi negara yang hebat. Saya harus jaga toleransi supaya negara ini damai. Tidak perang seperti negara lain. Contoh sekarang Israel, Palestina, itu perang. Kita mau nggak seperti itu? Ukraina, Rusia perang. Mau nggak seperti itu? Itu mereka perbedaannya mungkin sedikit ya. Kita di Indonesia ini luar biasa besarnya perbedaan. Keanekaragaman kita di Indonesia ini sangat besar. Tapi kita bisa damai sampai sekarang. Itu berarti mereka sudah mempunyai pemahaman itu. Makanya kita jangan berhenti memberikan pemahaman. Tetap optimis, jangan pesimis. Optimis. Ya. Terus optimis. Jangan terus bilang, sama aja, rugi. Loh, kita hidup damai loh sampai sekarang. Kita bisa tidur nyenyak loh. Tidak mendengar sirine ada bom jatuh. Hidup kita masih enak loh. Ya. Masih bagus. Makanya kita harus memberi pemahaman mereka. Dimulai dari pendidikan kah, atau dimulai dari keluarga kah, atau dimulai dari pemimpinnya kah, atau siapa yang pertama? Semua harus serentak. Jadi kalau kita bilang yang lebih penting adalah dari pemimpin. Kalau pemimpinnya aja keluar bela negara, anak buahnya nggak ada ngikut gimana? Rugi juga dong. Benar nggak? Jadi serentak pemimpin harus memberikan Tauladan bela negara. Tauladan, intinya ya korupsi harus ditekan.
Ditekan, bukan ditekan penangkapannya ya, tapi memang benar-benar korupsinya yang ditekan gitu. Loh, korupsi itu harus dimulai dari kita loh. Kita sebenarnya korupsi juga. Contoh, kita nyari SIM supaya gampang. Ya udah bayar dah, lebih nggak apa-apa. Yang penting saya dapat SIM. Nah itu korupsi juga. Kan kita korupsi. Melanggar lampu merah, korupsi juga. Korupsi. Kita nggak pakai helm, juga nggak ada polisi. Itu apa namanya? Padahal disuruh pakai helm sama negara supaya pada saat kita jatuh tidak menjadi fatal. Jadi tidak gegar otak sampai meninggal. Terus kalau kita meninggal kita sendiri kan nggak apa-apa. Kita punya anak, punya istri, kita tinggal mati. Kasihan mereka kan? Makanya pola pikir harus dipikirkan. Pola pikirnya dirubah. Pola pikir ini sangat penting. Mindset, cara kita berpikir itu yang harus diedukasi. Nah, kalau bicara mindset itu kebanyakan masyarakat sekarang itu mindsetnya lebih ke formalitas, tidak ke substansial gitulah Bli. Misalnya anggaplah fenomena misalnya contoh paling dekat sih podcast kok merokok gitu ya. Ini kan substansi dari podcast itu adalah obrolan, isi obrolan gitu. Betul. Bukan rokoknya gitu. Betul. Mau kok daripada podcast gini-gini bagus ini tapi nggak ada isinya, nggak ada gininya ya lebih baik podcast sambil merokok, karena Bung Karno pernah viral lebih suka pemuda yang orang itu nongkrong warung tapi dia membicarakan bangsa daripada pemuda yang kutu buku tapi mementingkan dirinya sendiri. Nah, kan itu tadi yang saya bilang. Itu intinya. Iya. Lebih bagus ngumpul-ngumpul kita ngomongin bela negara, mau dibawa kemana bangsa ini, kenapa kita harus peduli. Kalau kita tidak peduli, bangsa ini bisa hancur. Kita harus peduli. Kita yang harus peduli. Siapa lagi yang harus peduli? Kita harus sebagai kontrol dari power. Karena power tend to corrupt. Power itu selalu akan tendensinya ke korupsi. Karena dia manusia. Dia punya keluarga, dia punya kebutuhan, dia punya kepentingan. Dan di sini bagusnya ada batasan. Anggap 5 tahun, batasannya 5 tahun. Di sini kita harus mengevaluasi. Disinilah kita nggak boleh kapok mengevaluasi seseorang. Contoh calon DPR, pas mau pemilu datang rajin membantu, kelihatan terus. Teleponnya ditelepon baru mau mendering langsung diangkat. Nah itu contohnya. Setelah mereka jadi, terus mereka lupa. Kalau mereka lupa, ya udah dievaluasi. 5 tahun ke depan jangan dipilih lagi. Kalau orang sudah begitu dipilih lagi, ya sama saja. Makanya disinilah edukasinya itu. Berani mengatakan tidak. Berani memilih yang lain. Jangan mendengarkan kiri kanan. Karena kita dilindungi oleh konstitusi. Kita dilindungi oleh undang-undang dasar. Tidak ada yang bisa menekan kita. Tidak ada. Itu hanya jabatan-jabatan yang tidak ada hubungannya dengan rasa kita menjadi takut dengan mereka. Tidak ada. Kita dilindungi oleh konstitusi. Itu adalah yang paling hebat. Karena realitanya mereka bermain money politik. Iya udah saya kasih duit dulu untuk memilih, ngapain lagi gini protes gitu. Nah, itu dampaknya kalau kita sebagai masyarakat pemilih itu terlalu mata duitan, oportunis di tahun politik ini gitu kan. Betul. Ya, kalau kita oportunis, ya pemerintah kita juga akan korup gitu. Sekarang begini, kalau masyarakat teredukasi dengan benar dan baik, maka mereka akan berpikir berkali-kali. Tidak hanya sekali, mereka akan berpikir, menganalisa. Kalau saya pilih ini begini, saya pilih itu begitu. Kita hanya dikasih kesempatan 1 kali.
untuk memilih dalam 5 tahun. Kita nggak disuruh berpikir 5 tahun. Kita udah diwakilkan oleh mereka yang kita pilih. Kita hanya disuruh belajar sekali saja. Sehari saja meluangkan waktu. Kenapa itu berat? Sehari loh, sekali. Libur pun enggak apa-apa sekali. Demi masa depan ke depan. Masa depan bangsa ini seperti apa. Kalau pemimpinnya hebat-hebat, bangsa ini maju. Makanya harus ambil itu tanggung jawab. Jangan diam. Kalau Di kita Bali, diam. di Bali ada guyon-guyonan begini beli. Di Bali ini sudah H-1 pemilihan, masyarakatnya dikasih minum semua. Woi, tim-tim suksesnya, Pak ini ada pasukan segini minta gini, kirimin minum gitu. Punya sampai pagi, akhirnya tidur sampai siang, golput gitu. Maunya happy H-1 pemilihan nunggu serangan fajar di mana dihubungin tim-tim sukses. Pak, ini ada pasukan nih 20 orang nih minum. Akhirnya milihnya di dalam mimpi. Nah ini kenapa saya bilang pentingnya memahami tentang nilai-nilai daripada bela negara. Kita harus paham itu 4 pilar itu tadi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu harus kita pahami. Apa sih? Kenapa sih penting? Untuk apa itu dipentingkan? NKRI, keutuhan NKRI harus penting. Jangan slogan saja. NKRI harga mati. Terus begitu, tapi perilakunya ditawar-tawar terus. Nah, itu. Perilaku harus harga mati, jangan berubah-ubah. Jangan baru pimpinan bilang A ngikut ke A, pimpinan bilang B ngikut ke B. Nah itu namanya tidak punya pemikiran yang kuat. Di Bali itu identik dengan Suryak Siu. Makanya saya kok itu. Ya, tetap beli. Kalau saya melihat ini, jadi kalau memang pemerintah serius ingin membangkitkan semangat nasionalisme bela negara ini memang benar-benar ada anggaran. Seperti beli bilang tadi nggak ada anggarannya ya. Ya sementara belum ada anggaran. Orang-orang yang punya jiwa bela negara aja yang. Iya. Jadi bela negara ini saya ngerekrut teman-teman yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sepaham dengan saya. Saya rekrut mereka, ajak mereka bergabung. Ayo ikut. Sekarang di Bali sudah berapa ada gini? Sekitar 30 orang anggota 30 kita. orang. Jadi mereka siapa aja yang boleh ikut dan syaratnya apa? Siapa saja berarti saya boleh ikut juga. Yang penting punya waktu. Oh gitu. Waktu jangan ikut terus setiap dipanggil nggak pernah datang. Oh gitu. Itu namanya milu-milu tuung. Jadi semua welcome. Semua semakin banyak semakin bagus karena ini akan menjadi agen-agen perubahan. Orang-orang yang menjadi role model bela negara, dia akan menjadi agen perubahan nanti. Agen perubahan. Semakin banyak nanti bisa merekrut, lebih bagus. Jadi kita akan memberikan pemahaman bela negara. Kita ajak diskusi bela negara. Dan saya welcome. Kalau saya mau diundang jadi narasumber dimanapun, saya siap. Karena saya ingin mengajak anak-anak muda untuk belajar. Untuk belajar memahami hak dan kewajiban konstitusi, yaitu membela negara dengan cara masing-masing, dengan profesi kita masing-masing. Kalau dari masih siswa itu ya belajar yang baik, belajar yang rajin, yang benar, gitu kan? Belajar yang rajin supaya menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Jadi kita harus paham dari tujuan itu. Kalau setiap orang itu sukses, negara ini otomatis maju. Betul. Kalau setiap orang bekerja, mempunyai penghasilan, negara ini maju. Setiap orang cerdas memahami tujuan demokrasi, memahami negara hukum, semua maju, negara maju. Kalau tidak paham hukum, di kotak-katik, ya negara mundur. Kata Mahfud MD, hukum di Indonesia bisa dijual belikan. Saya punya buktinya gitu. Ini kan semakin membuat semangat bela negara kendor ini, Bli. Nah, ini kebalik. KPK jadi tersangka ketuanya gitu. Ini MK ini disebut-sebut sebagai
paman sama dimasukin gini itu. Gimana menurut beliau itu? Kita jangan pernah mundur, walaupun ada kemunduran. Ya, jangan pernah mundur. Kita harus tetap maju. Kalau Optimis orang lah istilahnya. optimis, orang lari kita maju. Kenapa ikut-ikut lari? Kita harus paham dulu. Sama seperti melihat ular. Tidak semua ular berbisa. Ini contoh ilustrasi. Kalau orang tidak paham, melihat ular udah dianggap mati kalau dipatok, ya enggak? Padahal tidak. Lihat dulu, itu ular apa? Berarti kan edukasi. Edukasi kan? Ya. Itu ular biasa. Sengken, Nggak beracun. pegang aja nggak apa-apa. Ya, karena ciri-cirinya ada. Ular itu ada ciri-cirinya. Ular beracun itu ciri-cirinya matanya pipi. Oke. Kecuali kobra, matanya bulat. Kecuali kobra. Antara mulut dan mata itu biasanya sisiknya ada 2 atau 3 atau lebih. Itu beracun. Dengan tahu ciri-cirinya, kita nggak perlu takut lihat ular. Oh, itu nggak beracun. Oh, itu beracun. Sama. Dengan konteks pilpres juga gitu Sama. kan. Oh, ini ada 3 pasang ular nih bertarung. Ini kita lihat yang mana paling beracun nih gitu. Itu ya mungkin ya. Saya nggak bilang Oh, itu. ini ular kobra, ular piton, ular lipi jali gitu kali ya. Oh, yang mana kira-kira yang beracun tapi tidak akan mau makan anaknya gitu. Nah, gitu. itu. Artinya edukasi itu sangat penting. Ya nggak? Untuk melihat apakah ini ular beracun harus ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya nih harus dipelajari oleh masyarakat. Pelajari ciri-cirinya supaya kita nggak takut dan ketakutan. Udah dapat lah. Ya. Siap. Jadi hidup itu seperti itu. Kalau masyarakat tidak pernah diberi pemahaman tentang bela negara, ya gimana mereka bisa paham? Mereka Tidak bisa taunya, membedakan ular beracun dan ular. iya betul. Edukasi itu sangat penting. Makanya diberitahu kenapa Pancasila ini tidak boleh dirubah. Kalau dirubah, negara kita bisa pisah, bisa hancur. Karena zaman sekarang itu kalau kita analogikan seperti ular, banyak ular lipi jali yang berwajah ular kobra gitu. Kelihatannya ular kobra tapi ini senang sama ular gitu. membahas ular. Enggak, saya suka itu biar off the box dan gampang diterima oleh masyarakat. Makanya saya kasih perumpamaan. Perumpamaan itu gampang dicerna oleh masyarakat. Ya, intinya kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak paham. Contoh, sebenarnya kan simpel. Mungkin saya sebagai pengacara merasa simpel. Kenapa? Karena saya belajar. Contoh misalnya, ada penipuan. Ya, ini contoh, ini ilustrasi juga. Pentingnya edukasi ya. Apabila masyarakat kita diedukasi, jangan percaya dengan penipuan. Ada banyak kedoknya. Misalnya ada jual beli. Ini yang sedang rame nih kasus. Beli mobil. Jual beli mobil. Jadi ditelepon. Oh, ditelepon? Iya, ditelepon dulu yang punya mobil. Ditanya sama penipu ini. Pak, mobilnya dijual berapa? Kan? 50 juta itu misalnya kan. Kemudian, oh ya udah Pak. Ya, saya setuju. Kemudian dia memasarkan mobil itu lebih murah. Lebih murah. 40 juta itu misalnya. Jadi orang yang mencari-cari mobil melihat, oh ini mobil murah. Ini paling murah. Oh ini paling murah. Nah terus kemudian yang mau beli mobil kan pasti nelpon penjahat ini. Ya. Ditelepon penjahat, nih Pak, kan? Mobilnya di mana Pak? Oh ya. Ya sekarang ke sana ya, alamatnya di sini. Ke alamat yang menjual asli. Nah kemudian si penjahat ini akan nelpon penjual asli. Pak, nanti ada anak buah saya yang ke sana ngecek mobilnya. Nanti kalau dia bilang itu anak buah yang beli itu. Anak buahnya nanti akan dibilang ke sana ngecek mobil. Padahal itu pembeli. Nah, pembeli ini nggak tahu, sudah disetting omongannya seperti apa. Nggak tahu dia, kamu ke sana aja, cek aja mobilnya kalau suka. Kamu DP 2 juta gitu misalnya. Langsung sama penjual DP. Pembelinya langsung DP ke penjual 2 juta. Setelah itu habis DP ya udah kamu pulang. Nanti kamu transfer sisanya ke saya. Ke penjahat. Anjay. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi karena kurangnya itu banyak edukasi. kasus begitu. Ini sedang booming nih. Sedang terjadi.
Salah satu ada anak buah saya yang nelpon seperti itu. Kemarin juga pernah saya lihat di media sosial. Nah, ini edukasi. Saya bilang edukasi. Untuk menjaga negara ini menjadi besar, perlu edukasi, perlu memahami sejarah. Pahlawan kita berperang dan mati untuk kemerdekaan. Tidak pernah menikmati apa-apa. Dan kita duduk tenang di sini, menikmati kemerdekaan ini dengan bergelimpang harta, bergelimpang kesempatan untuk mencari kerja, ya. Jadi gitu ya. tugas kita hanya belajar, mengedukasi, menguatkan negara ini, menguatkan bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang hebat. Itu tugas kita. Tidak perlu berperang. Simpel kan? Jadi perlu pemahaman. Ini perlu diedukasi. Anak-anak muda nggak paham. Kenapa penting? Mereka nggak tahu sejarah. Nggak tahu mereka bagaimana perjuangan dulu sampai merdeka. Sudah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Kemudian kita bisa merdeka tahun 45. Kemudian Belanda datang lagi. Dengan agresi militernya. 1-2. Sampai Soekarno ditahan sama Hatta, Yogyakarta diambil alih. Di sana bangkit rakyat, bangkit untuk membela negaranya. Apakah perlu sampai begitu? Kita baru bela negara. Jangan sampai begitu. Jadi kita cegah, jangan sampai ada perang baru kita tahu bela negara. Bukan. Kita cegah dengan mulai sekarang. Kita belajar. Paham sejarah, memahami Pancasila, memahami kebinekaan. Kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang tidak beres atau sewenang-wenang itu, kemudian ada kelompok mahasiswa lah, nggak kelompok masyarakat yang kemudian demo, itu termasuk bela negara? Itu bela negara. Dia membela negara ini. Jangan sampai kok gini sewenang-wenang gitu. Iya, karena itu kontrol. Termasuk media kritis atau termasuk masyarakat yang kritis, itu termasuk dia. Itu bisa disebut bela negara. Karena tapi kritis disebut ini nyinyir membela. Beli zaman sekarang. Bukan nyinyir. Oh ini orang nyinyir gitu. Negara demokrasi itu semua harus terbuka. Kalau ada sesuatu yang masyarakat tidak puas, masyarakat bisa mengatakan ketidakpuasannya. Pemerintah tidak boleh menolak itu. Masalahnya sekarang pemerintah menggaungkan program bela negara, tapi ada yang kritis disebut nyinyir atau tidak suka atau musuh. Itu kan oknum. Tidak, sebenarnya dalam teori kan bernegara kan? tidak seperti itu. Demokrasi, namanya demokrasi kan kebebasan. Ya. Kebebasan. Jangan dibatasi dengan dibuatkan aturan untuk membatasi demokrasi. Itu jangan. Di sinilah perlu. Apalagi dilaporkan polisi sampai gitu kan. Nah, di sini seharusnya seandainya ada hal-hal seperti itu, ada laporan polisi. Kalau tidak terbukti, tidak ada unsur, ya sudah, jangan dipolitisi. Selesai sampai di sana. Itu namanya bela negara. Dan untuk kepentingan negara, jangan dipolitisi, karena kekuasaan ini, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau rakyat ngamuk, semua selesai. Contoh lah kasus dulu waktu belum PDI pecah dengan Jokowi, Rocky Gerung yang mengkritik Jokowi dilaporkan polisi oleh PDI. Sekarang baru pecah, dicabut laporannya. Ini kan lucu jadinya kita negara ini. Ya, rakyat harus pintar. Kepentingan tok jadinya kan. Jadi rakyat harus pintar dengan edukasi tadi. Jadi tidak terpancing dengan segala situasi politik yang terjadi. Jangan terpancing. Kita harus kalau netral. Kalau politiknya memang begitu ya. Politik di mana-mana kalau nggak begitu nggak seru. Nggak seru. Ya memang harus seru. Memang harus seru. Memang harus rame-rame. Menurut saya gitu. Beli bicara ini lebih banyak setelah Pilpres kalau bagusnya sebenarnya. Kalau bicara bela negara konteks Pilpres di atas mesti gonjang-ganjing ini. Tapi begini, bela negara itu kenapa saya bilang sangat penting. Penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Karena dalam pemilihan umum ke depan ini, kita harus menggunakan hak kita untuk memilih. Jangan golput. Jangan golput. Kenapa jangan golput? Kalau golput suara hilang.
Contoh bisa misal, dimainkan katanya. suara dimainkan atau apapun itu hilang. Jangan sampai begitu karena nanti malah pemimpin yang tidak kita harapkan menjadi pemimpin. Terus negara ini mau dibawa kemana? Ya. Contoh, ilustrasi. Misalnya di satu desa, pemilihan kepala desa, ya, desa. Nah, di sana ada orang baik, jumlahnya mungkin sekitar 500, ya. Orang jahat cuman 100, perampok gitu misalnya. Kemudian yang 100 ini yang aktif, yang 500 ini yang diam, nggak ngomong, nggak bersuara. Terus yang menjadi pemimpin siapa? Ya, betul. Yang 100 kan? Realitanya begitu terjadi sekarang kan? Iya, makanya ini yang harus kita antisipasi. Jadi dengan memahami kenapa kita harus ikut pemilu sebagai wujud bela negara. Karena kita yang menentukan kemana masa depan. Masuk menggunakan hak pilih pun itu termasuk bela negara juga. Itu memilih bela pemimpin negara. Tapi memilih dengan bukan atas bayaran. Itu dengan di sana hati harus nurani. cerdas. Kita dengan harus hati cerdas. nurani catatannya kan. Ya, jangan seperti sekarang tidak suka dengan si A, besok suka dengan si A. Sekarang benci dengan si A, besok cinta dengan si A. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus benar-benar pahami. Tantangannya masih, kalau kita bicara Bali lah, tua-tua harapannya adalah di generasi muda, Bli. Ya. Kalau generasi ketua-tua lah sudah kita tahu lah adat kita udah ada yang bisa dikontrak sekarang untuk biar deal suaranya sekian gitu kan. Ya intinya anak muda harus cerdas gitu. Kalau biarlah yang tua-tua begitu. Ya. Pemilih milenial sekarang lebih banyak Ya. jumlahnya. Kita nggak bisa merubah yang sudah jadi. Sudah. Sama dengan patung. Patung kalau masih bahan itu enak dibentuk. Mau bikin Garuda, mau bikin apapun itu yang paling cantik, paling indah, paling halus bisa. Tapi kalau patung sudah jadi, dah terukir, mau kita apain? Betul. Susah. Mungkin bisa digosok-gosok supaya halus. Beli ini ahli filsafat juga nih kayaknya. Karena begini, kita harus pakai perumpamaan. Betul. Kalau saya berbicara masalah bela negara terus saya mau bicara undang-undang, bosan orang dengar. Nggak ada yang dengar, Beli. Nggak ada yang dengar. Jadi pemahaman bela negara itu pokoknya satu, cinta tanah air. Siap. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga toleransi. Menjaga keberagaman. Menjaga perdamaian. Berbeda-beda kita tetap satu. Menegakkan dharma. Karena itu wujud bela negara. Dengan demikian kita akan hidup damai, tentram, sejahtera. Kalau semua paham ini luar biasa. Tidak ada orang ribut-ribut karena dia paham cepat. Tidak ada memanfaatkan orang karena dia paham. Apa untungnya saya dapat sekian, negara rugi. Apa untungnya? Korupsi misalnya. Dia akan berpikir berkali-kali untuk korupsi. Dia akan mikir, kalau saya korupsi negara saya hancur. Yang kaya cuman saya. Kemudian terjadi chaos. Riot. Chaos di mana-mana. Yang kaya lah yang dijarah. Siapa yang dijarah? Yang kaya kan? Karena rakyat ini sudah tidak punya apa-apa. Terus untung nggak dia korupsi? Rugi dong. Untuk apa uang yang dia ambil korupsi? Terus dia memperkaya diri pada saat terjadi chaos. Yang jadi target malah dia. Ya. Oke, Bli. Siap. Kita sudah 1 jam. Cukup lah. Yang kira bahas bela negara. Ya, intinya masih ada harapan, tapi harapannya di generasi Z dan milenial ini, Bli. Kalau di atas itu udah susah lah menurut saya. Sudah tergantung udah bahasa gininya udah apa namanya ya, udah akut
lah, Ya. sudah akut lah, itu tidak bisa lah menurut saya. Seperti penyakit sudah Sudah kronis. penyakit kronis lah itu masalah Sudah tidak bisa kebobrokan dicegah. ini. Ya. Makanya dengan awalnya saya ada harapan dengan munculnya Gibran ini sebagai anak muda. Tapi dia fisiknya aja muda tapi belum menunjukkan karakter mudanya itu loh gitu. Saya harap sih nanti ketika anggaplah karena dia kadang-kadang akan menang kan. Jadi kalaupun dia menang saya harapkan ya biar memang ruhnya muda itu bisa hidup lah gitu. Ya. Oke Bli, terima Siap. kasih Bli. Terima kasih banyak Mardike, atas waktunya. pengacara top ya di Bali. Ini kebetulan kalau punya kasus ini bisa hubungi Bli Mardike gitu ya. Tentunya siap. beliau ya siap membela yang benar itu beliau. Selalu kita bela benar. Jadi Oke, Bli. sebelum Semua. ditutup bisa saya Oh boleh. Ya siap. Selamat Dirgahayu Bela Negara ke-75. Saya berharap rasa dan jiwa bela negara masyarakat semakin bertumbuh setiap tahunnya. Salam Pancasila, salam bela negara. Oke, mantap. Terima kasih Bli, kita tutup. Om Santi Om.